Yang pasti malam ini saya hanya memperkenalkan diri. Saya ada 4 anak perempuan. Suami saya Malaysia, berbangsa India. Dan nomor 1 anak saya umur 24 tahun. Yang kedua 22 tahun. Yang ke-1 21 tahun, baru saya merayakan ulang tahunnya di Puncak. Yang keempat umur 12 tahun. Dan anak saya berikan nama karena kami berkahwin dengan perbedaan culture, berbeda bangsa. Dan tapi kami berpedoman suatu hari nanti anak saya akan bermanfaat untuk ramai orang. So saat saya berdoa di dalam satu gereja, saya tidak tahu saat itu Tuhan berkata kepada saya, inilah anak-anak yang kuperkenan. Saya tidak tahu siapa dan bagaimana benda itu berlaku karena saat itu saya masih tidak paham. Saya tidak paham apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan saat saya berdoa, saya mendengar perkataan glory. Kalau bahasa Tamil Indianya Megimei. So dalam bahasa Indonesianya keagungan, kejayaan, kemuliaan. Di situ kata glory begitu indah, saya seperti disiram dengan air yang sangat sejuk tapi tidak membuat saya menggigil, membuat saya nyaman. Dan saya beri nama anak saya nomor 1 Glory Jessica, Glory Rebecca, Glory Gracia, dan Glory Patricia. Haleluya. Oke, saya continue dalam perjalanan hidup saya. Background saya Muslim, Islam. Keluarga saya keluarga Islam. Bapak saya pernah duduk di dalam gereja. Bapak saya pernah mempelajari Alkitab. Tapi karena kebudayaan adat dan saat itu mungkin perjalanan hidup yang harus ditempuhi enggak seperti saya. Dan bila saya memberikan kata putus yang saya ingin berjalan untuk kepastian di dalam diri saya. Di sini saya berkata, bukan saya memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih aku. Haleluya. Amin. Saya akan ulangi lagi kesaksian saya yang sebelumnya. Dalam Kejadian bab 12 ayat 1 berfirman, Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Amen. Oke. Perlu diulang? Oke, saya beri kesaksian Kejadian bab 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeriku dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang aku tunjuk kepadamu. Di saat itu saya tidak tahu, bila saya membaca Alkitab ini saya tidak tahu negeri mana yang Tuhan akan tunjuk kepada saya. Di saat itu saya tidak tahu suami saya siapa. Saya tidak tahu siapa yang akan berjalan dalam hidup saya. Tapi saya percaya saya selalu memuji Tuhan yang ada di sorga, Bapa yang ada di sorga. Karena setiap kecewaan dalam hidup kita rasakan dari apa yang telah berlaku di dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita teruskan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Kata berkat di sini mungkin hari ini saya baru paham apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan saya persingkat ceritanya. Saya berumah tangga dengan suami saya background Hindu. Mungkin Bapak Steven belum tahu cerita ini sebab memang testimoni saya dahsyat. Kesaksian-kesaksian dalam hidup saya. Saat itu saya tidak tahu siapa suami saya tidak tahu background dia siapa. Dia mengalami suatu pergumulan yang amat dahsyat saat itu di usia 19. Dia sebagai kalau zaman kita dulu preman. Dia ada gangster, satu kumpulan gangster. Dan dia yang termuda.
Di sini saya memberikan kesaksian ini bermanfaat juga untuk anak-anak yang muda, anak-anak yang remaja yang masih lagi tidak tahu kemana dan apa yang mereka akan lakukan ke depannya. Bila suami saya mengalami salah pergaulan dengan kumpulannya dan ada isu yang betul-betul dahsyat, membunuh, sampai kes membunuh dalam kumpulan itu, dan kerajaan Malaysia menjatuhkan hukuman seumur hidup. Di saat hukuman itu berlaku, mereka berkumpulan 7 orang dan suami saya adalah anak yang paling kecil di antara mereka. Di saat itu mereka masih unbeliever, mereka masih belum percaya. Dan satu ketika ibu mertua saya adalah keluarga Katolik dan dia membawa seorang pastor di dalam penjara. Di saat itu suami saya tidak tahu berkata apa sebab saat itu umur baru 19. Apa yang dia boleh fikirkan, kemana arah tuju dia. Dia hanya bisa menerima hakikat apa yang dia terima saat itu. Dan pendeta itu mendoakan dan pendeta itu bertanya kepada dia, kamu tidak kenal Tuhan Yesus. Bila kamu sudah kenal Tuhan Yesus dan dia akan membebaskan kamu, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan percaya dia. Amen. Bila dia sudah percaya, tiba-tiba dia bebas. Dia bebas hukumannya. Dia bebas hukuman daripada penjara dan digantikan dengan salah satu yang tertua. Dan hukuman itu bukan hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati, tapi hukuman 15 tahun. Dari umur dia 19 tahun sampai 15 tahun saya tidak tahu cerita. Bila kita sudah berkenalan, sudah berumah tangga, saat saya mengandung 7 bulan baru saya tahu cerita itu yang sebenarnya. Boleh dibayangkan saya hidup di negeri orang, saya percaya dengan suami saya berharap dengan suami saya. Di saat saya hadir, saya datang dalam kandungan 7 bulan, saya tahu yang suami saya ada isu yang begitu besar. Bohong kalau saya tidak pingsan, bohong kalau saya tidak nangis. Saat itu saya menjerit, Tuhan di mana kau? Sedangkan kau telah berjanji padaku, pergilah ke negeri seberang. Jadi saya hanya percaya janji Tuhan, saya percaya janji Tuhan itu hidup. Tuhan, saya tidak percaya apa yang saya hadapi, tapi saya percaya dengan janjimu. Dan kau akan memberikan aku apa? Yang terbaik, atau aku harus mengalami proses hidup ini, atau aku harus sabar, tabah, ataupun aku menunggu. Jadi saya jadikan satu motivasi untuk diri saya berserah kepada Tuhan, saya baca Alkitab. Saya tidak lagi memandang siapa saya, bagaimana suami saya, dengan rasa ketakutan ataupun rasa risau apa yang akan terjadi. Alkitab pedoman saya jadikan habit, jadikan hobi saya membaca dari awal. Tapi saat itu saya tidak terfikir yang hari ini saya berdiri dengan kehendak Tuhan. Saya hanya membaca Alkitab. Saya tahu janji-janji Tuhan. Saya tahu janji Tuhan akan bekerja dalam hidup saya. Hanya sebuah penantian, proses demi proses. Di sini saya menyampaikan hikmat kepada saudara-saudara di sini yang muda, mungkin datang ke sini dalam kesakitan, dalam kekecewaan, dalam pengharapan. Berpedoman, berpegang satu, janji Tuhan tidak ada yang tak dilaksanakan. Amin. His promise never fail. Janji dia tidak akan gagal. So kami percaya di situ. Dan kami terus berjalan. Seiringnya waktu kami didik anak saya dengan cara-cara Alkitab. Saya tidak ada siapa-siapa di sekeliling saya tidak ada ibu bapak saya di sekeliling saya. Yang saya hanya tahu, saya percaya, I never leave you. Jesus promise, I be with you. I will be with you. I never leave you.
Whatever I took off in my life, I'm just believe. Saya hanya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Amin. Begitu juga di sini saudara-saudara yang merasa hatinya kecewa, rasa hati yang tak puas hati. Percaya Tuhan ada di dalam kita. Amin. Dan saya singkatkan cerita saya. Apapun yang kita lakukan, sama ada kita kenal atau tidak kenal, kita berdiri di tengah-tengah bangsa, Tuhan telah berjanji kepada kita. Terimalah Roh Kudus di dalam hidup kita. Andalkan Dia dalam segala cara. Saya tidak pernah meminta pertolongan dengan siapapun. Saya tidak pernah mengeluh dengan siapapun. Karena saya percaya cukup. Tuhan Yesus cukup. Tuhan Yesus cukup. Bila saya masuk dekat sini, saya lihat Galatia 2:20, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Begitu juga setelah 25 tahun saya berumah tangga, 29 tahun saya tinggal di Malaysia, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya masuk ke rumah Tuhan, saya ingin menyembah Dia. Walaupun saya tidak paham bahasa mereka. Saya tidak paham bahasa India. Saya tidak paham bahasa Inggris. Saya tahu bahasa saya. Tapi bila Tuhan memberikan kepercayaan saya untuk memelihara anak-anak Tuhan di dalam kandungan saya percaya Tuhan akan memberikan satu bahasa untuk saya. Dan bahasa itu adalah bahasa roh. Itu yang saya andalkan. Bahasa roh, kekuatan bahasa roh yang tidak boleh dipahami oleh orang, segala manusia, segala makhluk. Hanya Roh Kudus yang memahami doa. Kekuatan, kekuatan Roh Kudus betul-betul bekerja dalam hidup saya. Bila saya marah, bila saya kecewa, bila saya sakit, saya tidak pernah mengatakan dengan kata-kata ABC. Saya tidak menggunakan, oh saya sakit, aduh saya gimana ya, gimana, enggak. Karena Tuhan kata, masuklah ke dalam kamarmu, 10 menit cukup untuk berdoa. Dan yang paling penting malam ini saya share untuk setiap ibu, setiap kakak, setiap adik. Apapun yang kalian niat dapatkan, jadikan puasa Alkitab, berdoa di pukul 3 pagi adalah masa yang terbaik. Jadi banyak kawan saya memberikan soal pertanyaan kepada saya, gimana caranya mengasuh, gimana kok anaknya boleh jadi kayak gini, di gereja dijadikan satu idol untuk jemaat-jemaat lain. Saya cuma sharing dengan mereka, bangun pukul 3 berdoa. Bangun pukul 3 berdoa, saya jadikan hobi saya. Begitu juga anak-anak saya. Anak saya akan saya panggil pukul 3. Pukul 3 pagi kamu bangun, kamu berdoa, kamu belajar. Jangan paksa. Tidak ada pemaksaan di sana. Karena saya cara mendidik anak saya hanya melalui Alkitab. Orang tua saya tidak mengajar nanti anak kamu harus kayak gini. Ibu mertua saya bilang, oh jangan kayak gini. Tidak. Semua saya lakukan hanya mengikuti firman Tuhan. Sebab kami percaya firman Tuhan itu hidup. Tuhan itu firman Tuhan itu cahaya untuk kita. Di saat kita kegelapan, di saat kita terdesak, di saat kita kesakitan, di dalam firman Tuhan penuh dengan jelas. Dan kita hanya percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Di malam hari ini juga terima kasih, saya sudah memberikan kesaksian dari perkenalan saya dengan Pak Steven. Pak Steven adalah satu pendeta yang luar biasa, bekerja keras. Saya tanya dia, apa misi Bapak, kenapa Bapak sampai ke Malaysia, banyak kerja yang dia lakukan. Saya hanya welcome, karena saya sebagai pelayan Tuhan. Saya tidak mau istilahnya mengecewakan. Apa yang saya lakukan, saya ingin membuat Tuhan happy. Pernahkah melihat Tuhan Yesus tersenyum? Tidak. Tuhan Yesus sedih. Dia hanya menunjukkan sedih. Saya selalu berdoa, thank you Lord for your tear. Terima kasih untuk air matamu. Terima kasih for the every forgiveness that you given us.
setiap pemaafan, setiap pembelaan yang dia lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saya lakukan ini, semua saya ulangi lagi cara hidup saya di dalam firman Tuhan untuk anak-anak saya. Saya akan didik anak saya, bukan akan didik, saya sudah didik anak saya dan hari ini saya jadikan kesaksian. Anak saya kecil-kecil duduk, saat itu saya tidak tahu gimana cara saya mendidik anak saya. Saya buka buku, saya bilang kepada mereka, berapa tinggi pendidikan kamu, berapa banyak harta kamu, berapa tinggi pangkat kamu. Satu, the first knowledge, pengetahuan yang paling bermakna, yang paling baik adalah hormati kedua orang tuamu. Amin. Hormati kedua orang tuamu. Jadikan satu pedoman untuk anak saya sampai hari ini. Anak saya nomor 1 berjaya S2-nya. Yang nomor 2 dia dapat pekerjaan public relation in Singapura. Yang ketiga umur 19 tahun sudah jadi manajer. Dan sekarang dia tidak perlu mengambil diploma, dia terus dapat S2. Puji Tuhan. Dan ini saya beritahukan kepada anak-anak saya, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan telah bagi ke kita. Aku harus kembali ke negeriku. Aku akan share dengan siapapun. Aku akan berbagi rasa, aku akan berbagi kebahagiaan ini. Karena apa? Sebelum saya memberikan kesaksian sini, saya tidak pernah masuk mana-mana gereja di Indonesia. Saya tidak pernah, pertama kali saya masuk umur 11 tahun saya sudah sharing dengan Bapak. Dan saya tidak pernah merasakan suara lagu-lagu pujian dalam bahasa Indonesia. Saya hanya mendengar lagu puji-pujian, lagu-lagu bahasa India. Di saat saya masuk gereja, saya berkata, Tuhan, kalau kau memberikan satu tempat saya di dalam gereja, di tempat mana saya harus duduk? Saya tanya pada Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, di mana yang kamu mau duduk? Saya sendiri menjawab, Tuhan, kalau saya duduk di belakang, mungkin saya ngantuk sebab saya nggak paham bahasa India. Tuhan, kalau saya duduk di depan, saya takut sebab satu hari nanti pendeta akan tanya saya. Ataupun cerita itu mungkin berita good news, berita baik itu membawa kelucuan, membawa istilahnya membawakan satu pertanyaan untuk kita yang akan menjadi satu pertanyaan di dalam ruangan. So saya berkata sama Tuhan, saya pilih tempat di belakang, di tengah. Bila saya pergi ke gereja, saya duduk di tengah. Sebab apa? Kalau di tengah saya rasa Holy Spirit, Roh Kudus akan bekerja dan dia akan melimpah lagi dan memberikan atmosfer yang kuat di tengah-tengah jemaat. Amin. Dan di saat itu saya melihat langit begitu terang terbuka dan saya tidak tahu selalunya apa yang kita rasakan sama dengan apa kenyataan, tapi tidak. Proses hidup begitu berat, begitu susah. Sampai hari ini anak saya saat saya belum ke Indonesia tanya, macam gimana mama boleh bertahan hidup yang mama lalui ini keseorangan? Saya hanya bilang ke anak saya tidak pernah merasa keseorangan. Karena saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah lepaskan saya. Amin. Tuhan Yesus selalu ada untuk saya. Sampai satu ketika saya pergumulan kuat dalam rumah tangga saya. Walaupun harus saya lalui, saya hanya bertengadah di tengah-tengah padang rumah saya. Saya tengok ke langit, saya bilang, Yesus, kalau ini memang untuk saya dan saya mengakui saya tidak kuat, saya kembalikan lagi kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. So di sini saya sangat banyak pertanyaan kepada Pak Steven dengan gereja di Lampung, dan saya tak pernah pergi ke gereja di Jakarta. Dan bila saya datang ke sini, gereja saya yang di Malaysia memberikan satu agenda untuk saya. Jadi sebenarnya saya nggak ada rencana untuk ke Indonesia acara ministry. Saya hanya ingin kumpulkan adik-beradik saya dengan anak-anaknya biar mereka kenal satu sama lain, walaupun kami lain kepercayaan, tapi kami percaya damai akan berlaku di sana. Selepas 25 tahun saya tidak pernah
ketemu kakak saya, kakak kandung saya. Anak-anak saya tidak pernah ketemu dengan sepupu-sepupunya, bahkan ada yang tidak kenal. Tapi puji Tuhan, saya bilang ke pendeta saya, tahun 2023 saya akan buktikan seberapa banyak anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat gereja menyaksikan kesaksian saya, apa yang Tuhan tulis, agenda Tuhan di dalam agenda saya. Amin. Dan saya diberikan kesempatan daripada gereja saya. Oke, sister, saya akan masukkan balik kampung ini adalah agenda trip ministry trip. Dan saya bekerja sama dengan Bapak Steven, sebab Bapak Steven adalah missionary. So saya sharing dengan dia dan saya masukkan dalam agenda. Satu hari perjalanan saya beritahukan yang saya sudah ke sini, apa yang saya buat, apa yang saya terima, betul-betul sebuah mujizat dari Tuhan, dan respon dari mereka sangat baik. Dan anak-anak remaja semua masuk message saya, "Auntie, one day bring me go there." Haleluya. "Auntie, satu hari nanti bawa saya ke Lampung. Auntie, satu hari nanti ajak saya tinggal di sana." Padahal hari ini saya hari yang pertama kali seumur hidup saya datang Lampung. Tapi ikatan roh, ikatan keimanan, apa yang kita lakukan bukan hanya kepentingan pribadi kita. Haleluya. Dan saya terakhir saya berikan wejangan, saya berikan motivasi untuk anak-anak remaja, terutama siapa yang merasa kecewa dengan hidup, cara seorang ayah mendidik, cara ayah menyediakan sesuatu keperluan, mungkin kecewa dengan ayah yang tidak cukup uang, atau kecewa dengan ayah yang hobinya tidak mengenakkan, atau seorang ayah yang selalu lalai dengan tanggung jawab. Jangan risaukan apa yang ayah kita buat. Walaupun ayah kita sendiri sangat mengecewakan kita, tapi jangan pandang ayah yang ada di bumi ini. Kita cukup untuk menghormati, kita menghargai, kita merespon dalam iman kita bahwa kita ada Bapa yang ada di sorga. Amin. Bapa yang ada di sorga akan memenuhi keperluan kita. Tapi tidak semua yang kita perlukan Bapa di sorga akan memberikan melalui Bapa kandung kita. Mungkin dia melalui Bapa kawan kita, mungkin melalui Bapa-Bapa pendeta yang diberikan satu tanggung jawab. Haleluya. Haleluya. Amen. Dan terakhir, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga kesaksian ini menjadi satu pencerahan dan hidup menjadi terang. Kami percaya setiap apa yang kita jalankan dalam hidup adalah rencana Tuhan. Dan kami percaya dan kita percaya rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Dan saya sangat bersyukur dan teruja dengan kehadiran, persediaan dan penerimaan di malam hari ini dengan lagu-lagu yang begitu indah. Untuk pertama kalinya saya mendengar lagu-lagu puji-pujian dalam bahasa Indonesia, dan saya tidak tahu apa rencana Tuhan ke depannya, tapi saya sudah dapat gambaran yang pendeta saya ini tinggal di Kanada, Bapak. So mereka tidak tinggal di Malaysia. Jadi mereka mempercayai saya untuk memimpin doa dalam bahasa Inggris. Dan yang amat spesialnya, saya tidak pernah kelas masuk bahasa Inggris. Saya hanya memegang Alkitab bahasa Indonesia dengan Alkitab bahasa Inggris. Haleluya. Dan yang saya hadapi adalah pendeta-pendeta daripada Amerika, members yang guru-guru bahasa Inggris di Malaysia. Bayangkan kalau saya stand up di depan, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Tapi dengan kuasa Tuhan, dengan iman yang walaupun iman seperti Yesus berkata, seperti perempuan Kanaan, walaupun imannya sekecil biji sawi,
So saya gunakan sekecil biji sawi dan saya akan menggunakan kepercayaan saya walaupun sekecil biji sawi. Saya percaya Tuhan Yesus akan bekerja untuk kita. Amin, haleluya. Dan terima kasih untuk mendengarkan kesaksian saya. Saya tidak tahu semua paham atau tidak sebab bahasanya sudah lari-lari. Tapi saya sangat bersyukur dan saya ingin berdoa di saat hari ini. Haleluya. Dan saya akan menggunakan bahasa Inggris. Haleluya. Thank you Lord Jesus, wonderful God. We worship and we praise you Lord Father. Father, we thank you for wonderful night. Thank you Lord for you fill me with the Holy Spirit to lead and share this testimony Lord Father. This is not about me. This is not about others, Lord Jesus. But this is about you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. And Lord, I pray for those who are come here, Lord. For those who are able come and join in our worship tonight, Lord Father. Please you bless them. Bless them, Lord Father. Lord, I also pray for pastor here, family and the children's. Lord, I pray for their ministry. I pray for their members, Lord Father. Please you fill them, Lord. Strengthen them with your power. Strengthen them with your power, Lord Father. Father, please you fill them with the Holy Spirit. And Lord, I believe the power blood of Jesus will protect them, Lord Father. Fulfill what they need. Provide what they need, Lord Father. Because you are the Jehovah Jireh. You are the God of provider. Father, we thank you, Lord. And Lord, we also pray for those who are coming, they have sickness, Lord Father. We believe the power blood of Jesus. Please you heal them. Because you are the true healer. You are the true healer without medicine, Lord Father. For those who have struggled in their life, Lord Father, please you touch them, Lord. Touch them, Lord Father. Father, we also pray for Pastor Stephen and Ibu, Lord Jesus. Thank you for the patience. Thank you for the time. Thank you for the sharing your word, Lord Jesus. Father, thank you for the wonderful experience that you given us. Terima kasih Bapa, ku puji namamu. Dan kutinggikan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kau adalah Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan. Raja dari segala raja. Dan kami tidak perlu mencari. Dan kami hanya perlu percaya. Dan tanamkanlah rasa percaya itu di dalam iman kami yang lebih lagi. Father, pimpinlah kami. Bapak, pimpinlah kami di jalan-Mu. Dan maafkanlah kami di segala dosa-dosa kami. Karena kami adalah manusia-manusia yang lahir dari dosa. Bapa, sucikanlah kami, bersihkanlah kami. Dan terimalah persembahan kami di malam hari ini. Dari firman-firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami telah berdoa. Dan kami ingin memujamu, memujimu dengan perkataan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kesaksian ini. Diberkati dengan kesaksian ini. Oke, masih bisa bertahan. Oke, saya boleh tambahkan sedikit dari kesaksian Ibu. Ibu sudah perkenalkan nama belum tadi? Sudah. Nama siapa ibu ini? Nah, lupa Bu. Itu. Ini namanya Ibu Rita. Ya, Ibu Rita. Ibu Rita datang dari Malaysia. Kemudian ketemu kakak kandungnya